pemirsa, untuk membahas topik kita pada malam hari ini, awas parpol PHP, pemberi harapan palsu. Langsung saya perkenalkan kepada Anda para narasumber yang sudah ada di Grand Studio Metro TV pada malam hari ini. Yang pertama, Bang Ferry Mursidan Baldan. Selamat malam, Bang Ferry, Ketua Bapilo dari Partai Nasdem. Dan kemudian Pak Hidayat Nurwahid. Selamat malam, Pak Hidayat, Ketua Dewan Syuro dan salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian Bang Mufidah, selamat malam. Assalamualaikum, malam. Politisi Golkar. Dan Bang Sultan Batugana, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di meja sebelah kanan saya sudah ada Mas Hanta Yuda. Selamat malam. Dari Poltreking. Dan Mbak Kadek Dwita, Direktur Riset Sirus Surveyor Group. Selamat malam, Mbak Afi. Dan Bang Ali Mashkur Musa, terima kasih banyak. Selamat malam, pemirsa. Anggota BPK yang juga bakal capres dari partai politik ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita akan membahas, ada sebuah survei yang menarik, di mana survei dari Sirus Surveyor Group, dari Mbak Kadek yang merupakan direktur risetnya bisa menjelaskan lebih jauh, kenapa hasil surveinya ini ternyata menyatakan 9,4%, hanya 9,4% saja masyarakat yang percaya kepada partai politik. Sisanya ini tidak percaya. Anda bisa lihat masing-masing di layar seperti ini. Ya. Apa alasan kemudian masyarakat menjadi sangat antipati terhadap partai politik? Iya. Di layar kita bisa lihat itu ada hanya 9,4% yang masih percaya, masyarakat kita yang masih percaya terhadap partai politik. Itu alasan mengapa mereka kebanyakan yang tidak percaya. Itu ada dua alasan utama. Yang pertama, masyarakat melihat bahwa partai politik ini sendiri tidak menjalankan fungsinya. Salah satunya sebagai sarana agregasi politik dan kemudian kaderisasi politik. Hal kedua yang menjadi alasan mengapa lebih banyak yang tidak percaya itu karena permasalahan korupsi. Ya. Nah, masyarakat sangat banyak diberi masukan melalui media itu mengenai kasus korupsi. Begitu ada berita soal partai politik dan politisi itu pasti umumnya pemberitaannya soal kasus korupsi. Oke, jadi itu yang mesin dan juga fungsi partai politik yang dirasa tidak berjalan. Betul. Kalau dirata-ratakan fungsi masyarakat yang merasa bahwa partai politik telah menjalankan fungsinya dengan baik itu hanya sekitar 12%. Apakah ada nama-nama partai politik dilansir juga di riset Anda? Di survei Anda? Untuk angka elektabilitas itu ada partai politik yang mana yang mengalami peningkatan dan penurunan. Yang penurunan bisa dibagi kepada kami? Iya, penurunan yang cukup drastis dialami oleh beberapa partai politik, salah satunya Partai Demokrat, kemudian ada juga PKS yang kita lihat penurunannya cukup signifikan di sana. Oke, baik. Saya ke Demokrat terlebih dahulu. Partai Demokrat menurut survei dari Sirus, ternyata Mas Hanta juga punya survei yang kurang lebih sama. Ini angkanya kepercayaan masyarakat, bahkan juga stigma Partai Demokrat menjadi partai yang korup. Ini terus menguat. Bagaimana tanggapan dari Bang Sultan? Sebenarnya begini, benar Partai Demokrat itu terimbas dengan kasus-kasus yang sekarang tidak disukai oleh siapapun di dunia ini, yang namanya korupsi. Oleh sebab itu Partai Demokrat tagline-nya dari awal itu kita anti korupsi. Katakan tidak pada korupsi ya? Iya, maka itu kan katakan tidak pada korupsi supaya tidak korupsi kan. Jadi kita punya tagline itu dan kita firm tentang itu dan kita punya fakta integritas. Siapa saja yang terlibat nggak usah lagi mundurkan diri, dia mengundurkan gitu otomatis itu. Itu kita buat demikian untuk menjaga supaya partai ini jangan ada lagi kader-kader yang masuk dalam ranah yang kita tidak inginkan bersama. Kita harus memberantas korupsi. Jadi dari awal Partai Demokrat tetap ingin memberantas korupsi siapapun kadernya. Sampai kader yang terbaik, kader yang setengah baik, atau kader yang biasa-biasa saja. Kalau terkena korupsi, Partai Demokrat dari awal mendorong penegak hukum menangkap atau memproses. Secara internal gimana? Semua parpol akan tentu bicara seperti ini, mendorong, ya, kita ikuti proses hukum. Tapi saya ingat loh Bang Sultan, dari iklan, katakan tidak pada hal korupsi gitu ya. Itu dari lima bintang iklannya, tiganya udah masuk. Inilah pintarnya media ini kadang-kadang, salah satu termasuk Anda. Kenapa? Ya, itu kan itu sama dengan kayak nyindir yang nggak jelas itu sebenarnya. Tapi benar kan Bang, di iklan itu iya, Adi tapi betul. Tapi itu saya mau tanya Anda, itu berapa orang? Kalikan dengan kita berapa juta orang? Jadi jangan langsung Anda katakan kita partai yang korup. Padahal kalau orang ini punya survei, kalau dibuka, kita itu
Walaupun dibilang kita itu nomor 3 ya, nomor 3 kita. Kalau dihitung dari yang ditangkap polisi, tangkap kejaksaan, kita nomor 3 sebenarnya. Ada angka itu. Tapi walaupun nomor 3, bukanlah kita bangga. Siapapun nomor 1, teman kita, 2 sahabat kita, tetap korupsi itu menurut saya sangat membahayakan bangsa negara ini. Jadi musuh kita bersama. Kan begitu. Baik. Meskipun... Jadi, cuma kita kan nggak punya media. Seperti beritakan hari ini kan, bagaimana saya diputar-putar begitu. Rumah saya digeledah demi untuk kepentingan, untuk kebaikan, ya. Ini pilihan politik ini. Silakan saja bagi saya, nggak apa. Tapi kan media kan bilang sampai hari ini, sampai malam tadi rumah Sultan Batugana digeledah. Padahal Anda bisa konfirmasi sekarang nih. Ya, makanya saya bilang, padahal itu tadi jam 11 sampai jam 3.30 selesai. Oh, udah selesai. Dan yang diambil juga cari-cari. Apa yang diambil sih? Secari-cari kertas yang hasil daripada rapat kami dengan mitra kami, itu juga sudah saya serahkan kepada KPK. Bang, tapi ya Sudah saya serahkan. yang kemudian tersangkut dan kemudian sekarang ditahan KPK, itu posisinya bendahara, ketua umum. Ini kan posisi pilar semua. Setuju, tapi Anda harus hormati kita. Kalau bisa kita, ini presiden bisa berbuat apa sebenarnya? Ditilup sana bisa, tapi tidak. Saya nggak ngomong ini presiden loh, Bang. Enggak, tapi SB tetap mengatakan siapapun ajukan. Kan begitu. Malah didorong sama beliau. Dan pada saat zaman Pak SB lah pemberantasan korupsi yang luar biasa. Jadi jangan anggap pas memberantas korupsi luar biasa, era dia banyak korupsi. Belum tentu pemberantasannya. Lihat era-era yang lalu. Ya, ada juga KPK, tapi gubernur sudah tersangka nggak ada apa-apain. Tapi ketika masuk Pak SB, gubernur taktuk ambil semua, sampai dari lurah sampai menteri yang aktif lewat semua. Itu harus didukung. Jadi itu harganya adalah elektabilitas yang turun, nggak apa-apa dong ya? Nah ini, Nggak masalah nih. bukan, ini, itu tadi saya bilang peran media ini penting. Saya kan contoh, ini kan korban ini, contoh soal. Anda merasa jadi korban media maksudnya? Ya iyalah. Oh, gitu. Jadi buktinya orang SMS saya ngeri-ngeri sedap semua ini. Ngeri-ngeri contohnya apa tuh? Ya, ngeri bagi kita sedap sama media kan itu makanya. Makanya Emang judul media saya bisa ngeri-ngeri sedap. dikontrol? Ayo, tahu nggak boleh bohong loh. Benar. Saya nggak mau bohong, enggak lah. Bukan, media itu kadang-kadang bikin ngeri-ngeri sedap. Oh gitu. Benar apa tidak? Iya. Abang bilang kena tuh barang. Tapi saya, apapun yang terjadi, kalau untuk kebaikan pemberantasan korupsi, silakan, nggak ada masalah. Oke, Nggak ada masalah. Inilah kontribusi Partai Demokrat untuk ikut dalam pemberantasan korupsi. Kan Anda menjadi panglima paling depan ya, menghundurkan Insya Allah, walaupun korban anak-anak Ketua kandung umum mendarah tersendiri, semua ya, nggak apa-apa walaupun ya. korban anak kandung sendiri, demi Indonesia yang lebih baik ke depan, demi Indonesia yang lebih bersih ke depan, why not? Gitu. Oke, baik. Kemudian salah satu partai yang juga rupanya terkena dengan kasus korupsi yang juga berimbas pada popularitas dan elektabilitas adalah PKS. Bagaimana tanggapan dari Pak Hidayat? Baik, tentu saja ini adalah sebuah kritik ya, yang kita berharap menjadi kritik yang membangun. Tetapi saya yakin partai politik bukan hanya PHP pemberi harapan palsu. Bisa juga PHP artinya adalah pemberi harapan panjang. Karena dengan berpolitik, dengan berdemokrasi sesungguhnya dinamika untuk memperjuangkan banyak hal untuk kepentingan umat, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa itu selalu bisa dilakukan. Dan itu tidak berhenti dalam konteks kepemimpinan seorang ketua partai atau kemudian satu periode kepemimpinan, dia akan terus berlanjut. Apa yang terjadi dengan dalam traktor PKS atau salah satu dari pimpinan PKS pada Januari tahun yang lalu, itu tidak menjadikan PKS sebenarnya jadi mati kan. Nyatanya kemudian kita bisa segera melakukan recovery, dilakukan pemilihan presiden yang baru, dan kemudian kami bekerja terus. Di Jawa Barat kita memenangkan Pilgub, di Sumatera Utara memenangkan Pilgub, artinya adalah dengan bahwa... posisi sekarang Pak Hidayat dengan hasil survei dari sejumlah rekan-rekan... Survei adalah survei, saya selalu mengatakan bahwa survei ada bagian dari berkah demokrasi, survei ada bagian dari realita yang kita harus apresiasi, tetapi juga alangkah sangat bagus kalau lembaga survei juga berani membuka responden mereka sesungguhnya siapa. Oke. Jadi supaya menjadi jelas. Supaya jelas. Ya, supaya juga bisa dipertanggungjawabkan apakah betul-betul responden itu adalah responden yang real responden atau sesuatu yang di luar itu. Karena kalau dikaitkan dengan masalah popularitas dan kemudian akseptabilitas daripada publik terhadap partai politik,
Kita bisa mengukur kok. Ukuran-ukurannya itu konkret. Misalnya pilkada. Pilkada adalah bagian daripada Baik. survei yang konkret. Baik. Dan kita, dan kata PKS ya, Iya. setelah kasus Pak Lutfi, kemudian di Jawa Barat kita menang, Baik. di Sumatera Pak Utara Hidayat, kita kita menang, akan dan itu lanjutkan. seterusnya. Kita akan lanjutkan lagi. Usai jeda berikut ini, musik sudah nyala, saya harus jeda. Sedang harus kita break. Bang Su tadi semangat sekali pada malam hari ini. Sesaat lagi kami lanjutkan Forum Indonesia.